Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Dewi Damarantika, NIM 2215344040, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Yang pertama, di sini ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan a ke b ditentukan dengan rumus f tanda kurung x disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f tanda kurung x sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut ini. Contoh soal: diketahui f sama dengan r ke r dengan rumus f tanda kurung x sama dengan 2 dengan daerah domain tanda kurung x min 2 x lebih besar ke min 2 dan x lebih kecil ke 5. Tentukan gambar grafiknya. Penyelesaian. Jadi di sini x di sini nolnya lebih kecil lebih besar ke min 2. Bisa ditulis 0 min 1 min 2 0 1 2 3 4. Terus f tanda kurung x nya di sini udah hasilnya 2 ya. Jadi semua x di sini hasilnya 2. Contohnya 2 2 2 2 2 2 2 min 2 pasangannya 2, min 1 pasangannya 2, 0 pasangannya 2, 1 pasangannya 2, 2 pasangan 2, 3 pasangannya 2, 4 pasangannya 2. Dan grafiknya kayak gini. Di sini kita bisa lihat min 1 dan min 2 1 2 3 4 untuk sumbu x, dan untuk sumbu y nya 1 2 3. Dan di sini bisa kita tandakan bahwa min 2 ke jarak sumbu 2 di sini 2 ke 2, dan seterusnya min 1 ke sumbu 2 dan 0 ke sumbu 2, 2 ke sumbu 2, 3 ke sumbu 2, dan 4 ke sumbu 2. Dan begitu saja untuk fungsi konstan. Dan nomor 2, fungsi linear. Suatu fungsi f tanda kurung x disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh f tanda kurung x sama dengan a kali tambah b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Pelajari contoh soal berikut ini agar kamu lebih jelas memahami fungsi linear. Contoh soal: jika diketahui f tanda kurung x sama dengan 2 x tambah 3, gambarlah grafiknya. Penyelesaian. Di sini bisa dilihat tabelnya 2x tambah 3. X1 bernilai 0, y nya bernilai 3, dan karena 0 x itu sama dengan 2 kali tambah 3, dan hasilnya bisa min 1 per 2, atau bisa min 1,5 bisa juga.
dan di sini y-nya 3 atau f tanda kurung x-nya 3. Ini contoh grafiknya. Untuk sumbu x-nya kita berada di min 1, 1/2, dan sumbu y-nya berada di 0,3. Jadi untuk grafiknya garisnya dari min 1,2 ke garisnya 0,3 ke sumbu y. Dan itu untuk fungsi linear. Nomor 3, fungsi kuadrat. Suatu fungsi f tanda kurung x disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh f tanda kurung x sama dengan a x kuadrat tambah b x tambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh soal bisa dilihat, f tanda kurung x sama dengan 4 kali kuadrat tambah 3 kali tambah 8. Hitunglah nilai a tambah 2b tambah 3c. Jawabnya, diketahui nilai a sama dengan 4, b sama dengan 3, c sama dengan 8. Sama dengan a tambah 2b tambah 3c sama dengan 4 tambah 2 tanda kurung 3 tambah 3 tanda kurung 8 sama dengan 4 tambah 6 itu 2 kali 3 ya, dan tambah 24 itu 3 kali 8 dan hasilnya adalah 34. Itu untuk fungsi kuadrat. Dan fungsi identitas. Suatu fungsi f tanda kurung x disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku f tanda kurung x sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh f tanda kurung x sama dengan x. Ini grafiknya. Bisa dilihat dari ini sumbu x. Ini saya lupa. Dari sumbu x, ini sumbu y. Lihat sumbu x-nya ada min 2, min 1, dan sumbu y-nya ada min 2, min 1 juga. Dan sumbu x-nya ada 1 dan 3, dan sumbu y-nya 1 dan 3. Jadi bisa dilihat min 1-nya min 1 dari sumbu x berpasangan dengan min 1 dari sumbu y. Min 2 dari sumbu x berpasangan dengan min 2 dari sumbu y. Dan 1 dari sumbu x berpasangan dengan 1 dari sumbu y. Dan 3 dari sumbu x berpasangan dengan 3 dari sumbu y. Ini untuk grafiknya. Untuk fungsi identitas. Yang kelima ada fungsi mutlak, modulus, tanda kurung modulus. Suatu fungsi f tanda kurung x disebut fungsi modulus mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. F sama dengan x ke x atau f sama dengan x ke a kali tambah b.
F tanda kurung X sama dengan X, artinya sama dengan F tanda kurung X sama dengan min X jika X lebih kecil daripada 0. X jika X lebih besar sama dengan 0. Grafiknya bisa dilihat dari sumbu X ini sumbu Y, dan jika min X X lebih kecil daripada 0, ini bisa arah garisnya ke min X ya. Dan jika X lebih besar sama dengan 0, garisnya bisa ke Y atau ke X. Ya, itu untuk fungsi mutlak atau modulus. Keenam ada fungsi tangga bertingkat. Suatu fungsi f tanda kurung X disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi f tanda kurung X berbentuk interval-interval yang sejajar. Contoh, f tanda kurung X min 1 jika X lebih kecil daripada min 2. 0 jika min 2 lebih kecil daripada X atau lebih kecil sama dengan 1. 3 jika 1 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 3. 4 jika X lebih besar daripada 3. Ini grafiknya bisa lihat. Untuk grafiknya dia bertingkat kayak tangga. Ini ada sumbu X, sumbu Y, dimana sumbu X terdiri dari min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, dan sumbu Y terdiri dari min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. Dan di sini min 2-nya berpasangan dengan min 1-nya. Terus 1 dari X berpasangan dengan 3Y, dan 3X berpasangan dengan 3Y juga, dan kemudian 3X berpasangan dengan 4Y. Di contoh grafik untuk fungsi tangga. Yang ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f tanda kurung X disebut fungsi ganjil apabila berlaku f tanda kurung min X sama dengan f tanda kurung X. Jika f tanda kurung min X tidak sama dengan min f tanda kurung X, maka fungsi ini bukan genap dan bukan ganjil. Untuk memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal: tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak genap dan tidak ganjil. 1. F tanda kurung X sama dengan 6 kali pangkat 3 tambah X. 6X pangkat 3 tambah X. 2. F tanda kurung X sama dengan cos X tambah 2. 3. F tanda kurung X sama dengan 3 X pangkat 2 min 3 min X. Penyelesaian: 1. F tanda kurung X sama dengan 6 kali pangkat 3 tambah X. F tanda kurung min X sama dengan 6 tanda kurung min X pangkat 3 tambah tanda kurung min X sama dengan min 6 X pangkat 3 min X sama dengan min tanda kurung 6 kali pangkat 3 tambah X tanda tutup kurung. Jadi fungsi f tanda kurung X merupakan fungsi ganjil.
Yang kedua, F tanda kurung X sama dengan cos X tambah 2. F tanda kurung min X sama dengan cos tanda kurung min X tambah 2 sama dengan cos X tambah 2. F tanda kurung X sama dengan min F tanda kurung X. Jadi fungsi F tanda kurung X merupakan fungsi genap. Yang ketiga, F tanda kurung X sama dengan 3x pangkat 2 min X. Fungsi F tanda kurung min X sama dengan 3 tanda kurung min X pangkat 2 min tanda kurung min X sama dengan 3x pangkat 2 tambah X. Fungsi F tanda kurung min X tidak sama dengan F tanda kurung X, dan F tanda kurung min X tidak sama dengan F tanda kurung X. Jadi fungsi F tanda kurung X adalah tidak genap dan tidak ganjil. Terima kasih. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.